Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rahima dengan NIM 230311059, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Matematika. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambosai MSI MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan budaya Melayu. Sebelumnya, apa sih sejarah itu? Nah, menurut beberapa ahli, sejarah merupakan suatu kajian keilmuan yang telah dialami manusia di waktu lampau dan telah meninggalkan jejak-jejaknya di waktu sekarang, di mana terletak pada aspek-aspek peristiwanya sendiri. Nah, kemudian yaitu sejarah Melayu. Pada awalnya, istilah Melayu itu dikembangkan dari toponim Moloye menurut pendeta Buddha dari Cina bernama Ising yang berlayar menuju India pada tahun 671 Masehi dan singgah di Moloye. Istilah Melayu juga pernah dihubungkan dengan sebuah kerajaan yang pernah berkembang pada abad ke-7 Masehi. Namun hal ini itu menimbulkan banyak interpretasi di kalangan para ahli dan sejarawan. Nah, materi selanjutnya yaitu budaya. Dalam materi budaya ini, saya mengambil salah satu budaya seni peran yang ada di Kepulauan Riau. Namun sebelum masuk ke seni peran tersebut, apa sih yang dimaksud dengan budaya itu? Nah, menurut beberapa ahli, budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini saya mengambil budaya seni peran Makyong yang merupakan salah satu teater tradisional yang hidup dan berkembang di Kepulauan Riau, khususnya daerah pesisir pantai, yang berbentuk lakonan cerita yang diiringi nyanyian, musik, dan tarian. Nah, pada umumnya, seni peran Makyong ini biasanya ditampilkan pada malam hari setelah habis Isya, dan biasanya dalam penampilannya itu memiliki ciri khas yaitu dengan menggunakan topeng. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk penyajian yang diselenggarakan dalam pertunjukan Makyong. Nah, dalam pertunjukannya ini itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu upacara buang bahasa atau disebut juga upacara buka tanah. Nah, biasanya upacara membuka tanah atau buang bahasa ini merupakan bagian awal yang harus dilakukan sebelum pertunjukan dimulai. Nah, tujuannya yaitu agar keseluruhan proses pertunjukan yang akan dilakukan itu berjalan lancar tanpa gangguan dan keselamatan penonton agar terhindar dari malapetaka. Yang kedua yaitu upacara mengasapi. Nah, biasanya upacara mengasapi ini itu dilakukan bersamaan dengan dilakukannya upacara buka tanah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah upacara penyajian, di mana pada upacara penyajian ini segala jenis peralatan seperti alat musik dan topeng yang akan digunakan untuk teater tersebut akan diisi oleh jampi-jampi dengan tujuan agar para pemain memiliki hati yang tenang, suaranya merdu, memiliki daya tarik, dan tidak diganggu oleh iblis ataupun syaitan. Kemudian yaitu fungsi pertunjukan seni peran Makyong. Yang pertama yaitu fungsi hiburan. Nah, menurut beberapa masyarakat Melayu, pertunjukan seni peran Makyong merupakan hal yang menarik untuk mengisi waktu luang mereka. Dan masyarakat disuguhi tontonan yang membuat perut sakit karena tertawa, lucu, namun juga terharu dan sedih menyaksikan perguliran alur cerita. Dan ini merupakan kesenangan tersendiri bagi masyarakat Melayu, karena untuk mendapatkan hiburan tersebut biasanya dalam pesta perkawinan dan pesta kegembiraan lainnya, masyarakat mengundang untuk menampilkan kesenian Makyong di tengah-tengah pestanya. Yang kedua yaitu fungsi estetis. Seni peran Makyong merupakan kristalisasi dari nilai seni dan estetika masyarakat Melayu. Dalam bentuk kesenian, bentuk dan warna dalam topeng menyumbangkan kekayaan pembendaharaan benda seni di Riau.
Yang ketiga yaitu fungsi kemasyarakatan. Nah, dalam seni peran Makyong terdapat banyak pesan moral dan mengajarkan penonton tentang sikap dalam kehidupan. Salah satu pesan moral yang paling menonjol pada keseluruhan cerita-cerita Makyong adalah bahwa kebenaran meskipun sulit untuk ditegakkan, tetapi selamanya akan menang dan mengalahkan kejahatan. Materi selanjutnya yaitu makna simbiolis warna dalam topeng Makyong. Nah, jadi dalam topeng Makyong itu memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan warnanya, dan warna-warna yang terdapat dalam topeng Makyong juga memiliki arti dan makna tersendiri. Nah, warna dominan yang menjadi dasar warna topeng Makyong yaitu diantaranya ada warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Yang pertama yaitu warna merah. Dalam Makyong, warna merah itu dilambangkan sebagai keberanian, ambisi, angkuh, sombong, dan serakah. Topeng yang menampilkan merah terdiri dari tokoh raja atau kesatria yang biasanya itu bertubuh tegap. Warna merah merupakan warna dasar yang paling banyak ditemukan pada topeng Makyong. Beberapa topeng yang memiliki peran sentral juga diwakili melalui warna merah pada bentuk fisik topeng. Selain tokoh protagonis, tokoh antagonis dalam Makyong ditampilkan juga dengan topeng berwarna merah. Di antara topeng yang memiliki warna dasar merah, salah satunya yaitu topeng Awang Pengasuh, Wak Petanda Raja Muda, Wak Petanda Raja Tua, Wak Petala Bumi, dan Wak Peran Embun. Yang kedua yaitu warna putih. Dalam seni peran Makyong dilambangkan sebagai bentuk kesucian, kejujuran, dan kesetiaan, dan juga menggambarkan watak peran tokoh feminim. Contoh tokoh peran yang memiliki warna topeng berwarna putih yaitu topeng Inang Pengasuh dan Wak Petala Guru. Yang ketiga yaitu warna hijau. Dalam topeng Makyong dilambangkan sebagai bentuk yang menggambarkan watak peran tokoh antagonis dan licik. Nah, biasanya tokohnya itu adalah tokoh yang suka berbohong. Yang keempat yaitu warna kuning. Walaupun warna kuning tidak termasuk warna dominan dalam seni peran Makyong, tetapi warna kuning itu memiliki sifat yang melambangkan kemuliaan dalam hidup dan kebesaran kerajaan. Yang terakhir yaitu warna hitam. Nah, dalam seni peran topeng Makyong, warna hitam merupakan warna pelengkap atau tambahan saja. Namun, warna hitam juga memiliki makna istimewa, yaitu melambangkan keluhuran budi yang arif bijaksana, keimanan, dan keteguhan hati. Materi selanjutnya yaitu makna simbiolis dalam seni peran Makyong. Yang pertama yaitu penghargaan atas kebenaran masa lalu. Maksudnya di sini adalah karena sajian cerita-cerita yang ada dalam seni peran Makyong juga menginformasikan aspek kesejarahan tentang kondisi masyarakat masa lalu, baik sejarah yang baik maupun sejarah masa lalu yang suram. Nah, cerita-cerita tersebut menghubungkan masyarakat pemiliknya dengan sejarah. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman watak manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang simbiolis warna dalam topeng. Nah, simbol perwatakan yang diwakilkan melalui topeng-topeng tersebut juga menunjukkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Mantang Arang tentang realitas sosial masyarakatnya dan alam semesta. Topeng dalam seni peran Makyong juga merupakan media pendidikan bagi masyarakat untuk mengenali kelompok anggotanya dan di luar kelompoknya. Bagaimana seharusnya watak yang harus ditiru dan mana yang harus dijauhi termasuk dalam simbol-simbol topeng. Yang terakhir yaitu makna solidaritas sosial. Nah, dalam banyak cerita yang ada dalam Makyong, banyak ditampilkan bagaimana realitas tokoh peran yang ditampilkan melalui topeng itu bergotong royong, bantu-membantu untuk mengatasi kesulitan hidup. Jadi kesimpulannya adalah sejarah adalah peristiwa lampau yang meninggalkan jejak di masa sekarang
dan salah satu budaya Melayu yaitu seni peran Makyong yang memiliki banyak bentuk penyajian, fungsi, serta arti simbiolis pada warna topeng dan Makyong itu sendiri. Mungkin hanya sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.